Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Wahid Education. Mana kabarnya Bapak Ibu guru sekalian? Semoga Allah SWT melahkan rahmat dan hidayahnya kepada Bapak Ibu guru, memberikan nikmat kesehatan kepada Bapak Ibu guru yang sementara PPG dalam jabatan. Kita coba menjawab tugas LK 1.2 melalui video ini. Saya akan coba menjawab berdasarkan pemahaman saya. Semoga bisa membantu buat Bapak Ibu guru sekalian yang melaksanakan PPG dalam jabatan. Tugas LK 1.3 itu diperoleh pada hari ke-10 pelaksanaan PPG dalam jabatan. Dia berada di bagian ketiga, penentuan penyebab masalah. Kita unduh dulu tugasnya di 3.b. Kita unduh foldernya dulu. Oke, kita lihat tugas LK 1.3 dulu ya Bapak Ibu guru sekalian. Seperti ini tampilan tugas LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Dalam tugas LK 1.3 penentuan penyebab masalah ini kita dihadapkan dengan 4 kolom. Ini kolom pertama, kolom nomor, kolom kedua, kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, kolom ketiga akar penyebab masalah, dan kolom keempat analisis akar penyebab masalah. Jawaban saya menurut versi saya di tugas LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Di kolom pertama berisi nomor, yang kolom kedua analisis eksplorasi penyebab masalah itu diisi dari tugas LK 1.2 di kolom kedua. Kemudian akar penyebab masalah itu kita menentukan akar penyebab masalah dari kolom analisis eksplorasi penyebab masalah. Apa yang jadi akar penyebab utama dari masalah-masalah yang kita temukan di tugas LK 1.2 kita di video sebelumnya di tugas LK 1.2. Kemudian di kolom ketiga analisis akar penyebab masalah. Apa yang menjadi dasar masalah ini terjadi? Kita menganalisis apa akar penyebab dari masalah-masalah yang kita temukan di tugas LK 1.1, tugas LK 1.2 kita ya Bapak Ibu guru sekalian. Yang nomor 1, analisis eksplorasi penyebab masalah yang saya kemukakan di video sebelumnya di tugas LK 1.2, yakni adapun penyebab dari peserta didik yang tidak berkeinginan meningkatkan minat baca buku atau artikel pembelajaran kimia pada materi struktur atom karena pertama, minat membaca masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online. Yang ketiga, pendidik tidak maksimal menyampaikan materi kimia yang bersifat abstrak. Yang keempat, adanya anggapan pelajaran kimia secara umum merupakan pelajaran yang sulit oleh peserta didik. Yang kelima, pendidik tidak mampu menjadikan struktur atom yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata. Adapun akar penyebab masalah yang saya kemukakan dari analisis eksplorasi penyebab masalah ini, pendidik tidak memvisualisasikan materi pembelajaran struktur atom yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata. Sedangkan analisis akar penyebab masalahnya, yakni pendidik tidak mampu membuat media pembelajaran visual agar materi struktur atom yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata. Analisis eksplorasi penyebab masalah saya yang kedua, yakni adapun penyebab peserta didik tidak memahami materi struktur atom karena pertama, kurangnya jumlah buku atau bahan ajar. Yang kedua, pendidik tidak menjelaskan konsep kimia yang abstrak dengan baik. Yang ketiga, pendidik tidak bisa menjadikan materi struktur atom yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata. Adapun akar penyebab masalah yang terjadi, yakni belum adanya bantuan buku cetak kimia ke madrasah. Yang kedua, pendidik tidak bisa memvisualisasikan materi pembelajaran struktur atom yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata. Adapun analisis akar penyebab masalahnya, yakni pendidik tidak maksimal menggunakan model
dan metode pembelajaran yang mampu memvisualisasikan struktur atom yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata. Yang ketiga, adapun penyebab pendidik kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran dalam materi hidrokarbon, yakni karena pertama, media pembelajaran yang tidak lengkap dan bervariasi. Yang kedua, pendidik tidak memiliki kemampuan menggunakan model pembelajaran. Yang ketiga, pendidik tidak mengeksplor materi hidrokarbon. Yang keempat, pendidik tidak berkeinginan mengembangkan gaya mengajarnya. Adapun akar penyebab masalahnya, yakni pendidik tidak maksimal menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk materi pembelajaran hidrokarbon. Adapun analisis akar penyebab masalah, yakni kesibukan pendidik dengan tugas tambahan di luar jam pembelajaran, sehingga pendidik tidak melakukan pendekatan ke peserta didik dan ke orang tua peserta didik. Yang keempat, penyebab tidak aktifnya peserta didik dalam proses PBM pada materi hidrokarbon, yakni karena penggunaan sumber belajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sarana prasarana tidak digunakan secara maksimal. Yang kedua, pendidik tidak mengenali gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, pendidik tidak bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran. Adapun akar penyebab masalahnya, yakni pendidik tidak maksimal menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk materi pembelajaran hidrokarbon. Adapun analisis akar penyebab masalah, yakni pendidik tidak bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran dan kurang menariknya media pembelajaran yang digunakan pada materi pembelajaran hidrokarbon. Yang kelima, penyebab kemampuan peserta didik menganalisis materi ajar masih sangat rendah pada materi laju reaksi karena pertama, pendidik tidak memilih, menggunakan, dan mengembangkan model pembelajaran. Yang kedua, pendidik tidak menyajikan rumus-rumus kimia dengan baik. Yang ketiga, pendidik tidak menjadikan konsep dasar teori tumbukan, partikel, atau molekul menjadi lebih nyata bagi peserta didik. Yang keempat, pendidik tidak bisa menjabarkan orde reaksi ke peserta didik. Adapun akar penyebab masalahnya, yakni pendidik tidak maksimal menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk materi pembelajaran laju reaksi. Adapun analisis akar penyebab masalahnya, yaitu pendidik tidak melakukan kajian karakteristik gaya belajar peserta didik. Yang keenam, analisis eksplorasi penyebab masalah yang saya kemukakan yang keenam, yakni penyebab minat dan kreativitas peserta didik kurang berkembang pada materi sistem periodik unsur karena pendidik tidak maksimal menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Yang kedua, pendidik belum mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, pendidik tidak kreatif dalam menerapkan model pembelajaran di materi sistem periodik unsur. Adapun akar penyebab masalahnya, yakni pendidik tidak mengetahui karakteristik peserta didik saat pembelajaran materi pembelajaran sistem periodik unsur. Adapun analisis akar penyebab masalahnya, yaitu pendidik tidak mampu memilih metode dan model pembelajaran pada materi pembelajaran sistem periodik unsur. Adapun analisis identifikasi masalah saya yang ketujuh, yakni penyebab kurangnya kemampuan pendidik dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran karena pertama, media dan model pembelajaran yang masih kurang variatif. Kedua, pendidik tidak berkeinginan keluar dari zona nyaman dalam mengajar di kelas. Ketiga, tidak adanya kemauan pendidik mengeksplor kemampuannya. Keempat, pendidik menutup diri dengan perkembangan teknologi. Adapun akar penyebab masalahnya, yakni pendidik tidak maksimal menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran kimia. Adapun analisis akar penyebab masalah yang saya kemukakan, yakni pendidik tidak maksimal menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran kimia. Yang kedelapan, penyebab pendidik belum melakukan kajian miskonsepsi materi ikatan kimia karena pertama, kemampuan pendidik masih rendah. Yang kedua, pendidik masih bertahan dan berpedoman pada nilai-nilai lama yang cenderung pasif. Yang ketiga, pendidik belum mau melakukan kajian miskonsepsi pada materi ikatan kimia. Yang keempat, pendidik belum memperkuat literasinya tentang penelitian terbaru tentang miskonsepsi pada ikatan kimia.
Akar penyebab masalahnya yakni pendidik tidak maksimal melakukan kajian literasi tentang penelitian terbaru miskonsepsi ikatan kimia. Adapun analisis akar penyebab masalah yakni terbatasnya waktu pendidik karena adanya tugas tambahan dari madrasah. Yang kesembilan, penyebab kurangnya komunikasi atau kedekatan antara peserta didik di dalam kelas, pendidik dan para peserta didik, dan juga antara pendidik dengan orang tua peserta didik karena terjadinya social distancing dan learning loss pada saat pandemik. Yang kedua, pendidik tidak mampu membuat kelas menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, pendidik tidak menjalin komunikasi atau kedekatan dengan peserta didik. Akar penyebab masalah yang saya temukan yakni pertama, pendidik tidak melakukan pendekatan persuasif dan konsisten ke peserta didik dan para orang tua peserta didik. Yang kedua, pendidik tidak maksimal menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk materi pembelajaran. Adapun analisis akar penyebab masalah bisa saya kemukakan, yakni terbatasnya waktu pertemuan antara pendidik dengan peserta didik dan dengan orang tua peserta didik. Yang ke-10, penyebab terjadinya miskonsepsi peserta didik pada materi termokimia karena kurangnya kemampuan peserta didik, buku ajar, media pembelajaran, guru, cara mengajar, dan prakonsepsi yang salah pada intuisi yang salah. Akar penyebab masalahnya yakni minat membaca peserta didik dalam pembelajaran termokimia masih sangat kurang. Yang kedua, pendidik tidak maksimal menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk materi pembelajaran termokimia. Pendidik tidak maksimal menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk materi pembelajaran termokimia. Adapun analisis akar penyebab masalahnya yakni peserta didik tidak memiliki minat membaca konsep awal pada materi pembelajaran termokimia. Analisis eksplorasi penyebab masalah saya yang ke-11 yakni penyebab kemampuan numerasi peserta didik tidak baik karena pertama, peserta didik mengalami sedikit kesulitan dalam menyelesaikan tipe soal yang memerlukan pemahaman dan penalaran. Yang kedua, peserta didik mengalami kendala lupa rumus dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, pendidik tidak menyajikan konsep numerasi pada materi stoikiometri dengan baik. Yang keempat, kemampuan numerasi dasar peserta didik kurang. Adapun akar penyebab masalah yakni pertama, peserta didik tidak memiliki kemampuan numerasi dasar dalam menyelesaikan perhitungan pembelajaran stoikiometri. Yang kedua, pendidik tidak maksimal menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk materi pembelajaran stoikiometri. Adapun analisis akar penyebab masalah yakni peserta didik tidak memiliki kemampuan numerasi dasar dalam menyelesaikan perhitungan pembelajaran stoikiometri. Analisis identifikasi masalah saya yang terakhir ini, adapun penyebab peserta didik tidak menganalisis materi numerasi pada materi stoikiometri karena pertama, peserta didik tidak lengkap menyelesaikan soal, belum memahami maksud dari soal, dan belum bisa mengembangkan jawaban apabila dihadapkan dengan soal yang berbeda. Yang kedua, peserta didik kurang teliti dalam menghitung. Yang ketiga, pendidik tidak mampu memotivasi belajar dari peserta didik. Yang keempat, peserta didik tidak memiliki kemampuan numerasi dasar yang baik. Akar penyebab masalah yang saya temukan yakni pendidik tidak maksimal menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk materi pembelajaran stoikiometri. Adapun analisis akar penyebab masalahnya yaitu peserta didik kurang memiliki numerasi dasar dalam menyelesaikan perhitungan pembelajaran stoikiometri. Sekian video tugas LK 1.3 penentuan penyebab masalah yang Bapak Ibu guru akan dapatkan pada saat PPG dalam jabatan pada hari ke-10. Sekian tugas LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Untuk video tugas LK 1.2 dapat Bapak Ibu guru sekalian peserta PPG dalam jabatan melihatnya di video saya sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, tulis komentar di kolom komentar, di subscribe
serta nyalakan notifikasi agar saya, Wahid Education, terus dapat mengembangkan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.